Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan mendengarkan firman Tuhan lewat acara refresh renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, edisi Sabtu 23 Januari 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, pimpinan kasih dan penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami dalam perseratan kami, dan hari ini Tuhan kembali mempersiapkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Anugerah Tuhan di hari ini. Bapa di surga, kami akan mendasari semua kegiatan kami di sepanjang hari dengan mendengarkan firman-Mu. Layakan kami Tuhan, dan Tuhan berfirman bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini yaitu terdapat dari kitab Mazmur. Ya. Kitab Mazmur 26 ayatnya yang kedua. Mazmur 26 ayat yang kedua bunyinya demikian. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sekali lagi, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk renungan kita atau renungan kita pada hari ini diberi judul bersedia dikoreksi. Sekali lagi, bersedia dikoreksi. Saudara-saudara yang kekasih, ketika melakukan kesalahan, tidak semua orang mau ditegur dan dikoreksi. Sekali lagi, ketika melakukan sebuah kesalahan, tidak semua orang mau ditegur dan dikoreksi. Ada orang yang cenderung membenarkan diri sendiri atau menganggap diri paling benar. Orang yang merasa dirinya pintar seringkali berpikir bahwa setiap perkataan dan keputusan adalah selalu benar. Orang yang merasa dirinya pintar seringkali beranggapan dan berpikir bahwa apa yang dia katakan dan apa yang diputuskan adalah selalu benar. Sehingga ia sering menempatkan kelemahan, kekurangan, dan kesalahan pada pihak yang lain. Seperti kata firman Tuhan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Nah, ini pemikiran orang-orang yang merasa diri pintar, merasa diri hebat. Dia hanya mampu melihat kesalahan yang ada di orang lain, sedangkan dia tidak mampu melihat kesalahan yang ada dalam dirinya sendiri.
Juga orang yang telah memiliki kedudukan yang tinggi atau yang kaya seringkali menjadi sombong atas apa yang dia peroleh, sehingga tidak sedikit orang memandang rendah orang lain. Sekali lagi, tidak sedikit orang seperti ini menganggap remeh, menganggap rendah orang yang lain. Dan sekali lagi, orang seperti ini adalah orang yang biasanya mudah marah dan tersinggung apabila ditegur dan dikoreksi oleh orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajak kita kali ini untuk belajar dari Daud, yang walaupun memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang raja, dia begitu terkenal, memiliki kekayaan yang melimpah, dan juga memiliki pasukan, memiliki tentara yang kuat. Tetaplah dia adalah seorang yang rendah hati. Kerinduannya untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan membuatnya rela untuk dikoreksi. Bahkan dia sendiri menawarkan, meminta kepada Tuhan di dalam nats perenungan kita. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan juga hatiku. Seorang Daud yang notabene memiliki kedudukan yang tinggi sebagai raja, akan tetapi memiliki hati yang penuh dengan kelemahan, ya, penuh dengan kerendahan. Ketika dia merasa bersalah, dia mengakui segala dosa dan kesalahannya kepada Tuhan. Sampai dalam nats perenungan kita mengatakan, ujilah aku ya Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia Daud sadar bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Bahkan seringkali ia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Meski demikian, ia selalu berjiwa besar untuk menerima teguran dan koreksi, seperti yang sudah disampaikan tadi. Ketika telah berbuat dosa, ia dengan jujur mengakuinya. Dengan hati hancur ia datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan dan segera bertobat. Ia berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini pernyataan Raja Daud yang harus menjadi contoh bagi kita. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang atau sikap hidup yang ditunjukkan oleh Saul, yang ketika ditegur karena kesalahannya, ia langsung marah atau berkilah menyalahkan orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah kita bersedia untuk dikoreksi? Apakah kita mau mengikuti jejak Raja Daud, yang sekalipun memiliki kedudukan yang tinggi, dia tetap dengan penuh kerendahan hati ketika melakukan kesalahan, mengaku segala dosa dan kesalahannya kepada Tuhan,
Ada kalanya dalam kehidupan kita Tuhan memakai orang lain untuk menegur kita. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, Tuhan memakai orang lain, saudara-saudara kita, untuk mengoreksi kita. Marilah, saudara-saudara yang kekasih, dalam hidup beriman, orang yang bersedia dikoreksi, orang yang bersedia menerima teguran adalah orang yang benar-benar mau maju. Orang yang benar-benar mau sukses. Dan orang yang benar-benar mau berhasil di dalam hidupnya. Marilah kita seperti Raja Daud mengatakan, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan juga batinku. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah didengarkan bagi kami. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Dalam kehidupan, dalam situasi yang serba sulit ini, Tuhan, hanya Engkau-lah harapan kami. Kami menyerahkan keberadaan kehidupan ini. Tuhan memimpin kami, dan kami yakin dan percaya dalam pimpinan Tuhan, hidup ini sangatlah berarti. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kasih kami yang berhari ulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Berkati Tuhan sukacita saudara-saudara kasih kami ini. Peliharakan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan mereka. Demikian kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Demikian juga saudara-saudara kasih kami ya Tuhan yang menderita penyakit COVID-19, yang sedang isolasi mandiri baik di Rusunawa maupun juga isolasi mandiri di rumah. Tuhan, ke dalam tangan kami menyerahkan keberadaan kehidupan mereka. Engkau mau hadir sebagai dokter, berkati obat-obatan, makanan, bahkan perawatan-perawatan para medis, demikian juga perawatan-perawatan keluarga. Biarlah semua itu boleh menjadi sumber berkat penyembuhan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Lindungi kehidupan ini Tuhan, karena kami hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Lebih jauh Tuhan, Kau mengampuni segala dosa dan salah kami. Kau menyambut kami yang berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.